kebutuhan ya, memang sih guys ya, kebutuhan keuangan setiap individu, setiap orang itu beda-beda ya, beda-beda, semua orang nggak sama gitu ya. Ada yang emang 1 bulan gaji tiap bulan dikirim untuk biaya sekolah anaknya, apalagi misalnya dia seorang janda gitu ya, suaminya nggak kerja di rumah, kadang itu kayak gitulah. Itulah hebatnya kayak TKW, hebatnya pekerja Indonesia itu, emang uang itu ada, banyak sih enggak, tapi gaji setiap bulan itu pasti ada. Tapi kita harus smart, harus pandai, jangan nanti ini maaf ya, anginnya gede banget tapi enak seger gitu ya. Memang kita nggak bisa mengesampingkan, misalnya oke, saya kerja di luar negeri, pastikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa saya pasti akan nge-share tentang juga berita TKW, berita tentang Hong Kong, begitu ya. Kalau nggak 2 hari, kadang 3 hari sekali, kadang 1 hari sekali, gitu ya guys. Oke guys, bagaimana sih cara mengelola keuangan gaji TKW Hong Kong gitu ya. Ini menurut saya ya, standar gaji Hong Kong itu standarnya 4.630 dolar Hong Kong. Nah itu kalau dirupiahkan itu naik turunnya ya 7 juta ya. Kalau 8 juta itu enggak tentu, positifnya itu 7 juta gitu ya sebulan. Nah itu kan kalau 7 juta itu kalau di Indonesia kan kelihatan uang gede, uang besar gitu lah. Tapi kalau uang 7 juta, maksudnya kalau di Hong Kong ini tetap nggak bisa, karena Hong Kong ini negara mahal. Kalau untuk survive hidup di Hong Kong itu nggak bisa gaji segitu ya. Nah kalau ini kan rata-rata standar gaji TKW Hong Kong. Nah kalau misalnya penduduk Hong Kongnya itu kayak misalnya kayak kerja kantoran, kayak kerja yang 7-Eleven, pegawai, kayak tukang sapu, itu beda lagi ya. Itu nggak mungkin gaji mereka itu sama dengan gaji TKW ya, lebih besar. Jadi kalau menurut orang Hong Kong itu kalau 4.600 itu kecil lah ya, tapi kalau menurut standar untuk dirupiahkan itu uang gede gitu ya, tetap nggak bisa. Makanya hidup di Hong Kong ini jangan boros ya, jangan suka shopping, jangan suka membeli barang-barang yang merek gitu ya, nggak perlu lah, ngapain gitu ya. Yang penting kalau saya juga itu jarang sekali unboxing baju bagus, gamis bagus, itu jarang sekali gitu ya, jarang gitulah ya. Itu bukan suatu kebutuhan, karena saya harus bisa untuk mana yang kebutuhan penting dan mana yang tidak terlalu penting gitu ya. Kalau kayak seperti shopping, beli merek, sepatu merek, baju merek, itu tas merek itu nggak terlalu penting bagi saya ya. Bagi saya jauh-jauh dari Indonesia, saya harus mendapatkan uang yang sesuai yang saya harapkan gitu. Maksudnya jangan untuk pemborosan gitu ya, apalagi makan di restoran, apalagi untuk piknik yang nggak penting itu nggak perlu gitu ya. Boleh sih, bukan terus mengajari hal pelit gitu yang enggak ya. Kita itu harus berhemat ya, karena kontrak normalnya kan cuma 2 tahun ya. Ini kontrak normal ya 2 tahun. Nah kan sedangkan kalau kontrak 2 tahun itu pasti ada potongan gaji, potongan untuk membayar administrasi dari Indonesia, apalagi misalnya yang non X gitu ya. X itu artinya experience, itu pengalaman, yang belum punya pengalaman bekerja di luar negeri gitu ya. Itu bayar ke agensinya itu lebih mahal. Gaji 4.600, nanti kita masih dipotong agensi itu. Kalau dulu potongannya 3.000 dolar. Dulu kan naik gaji itu bertahap ya. Kalau sekarang udah agak lumayan yang TKW Hong Kong sekarang. Kalau dulu itu masih
sedikit gajinya ya. Dulu masih 3.000. Saya itu pertama datang di Hong Kong itu berawal dari 3.568 itu dulu terus naik lah. Kan setiap tahun itu naiknya dari 100 dolar hingga sekarang gaji standarnya 4.630. Nah besok setiap tahun itu pasti naiknya cuma 100 dolar. Itu udah standar di Hong Kong begitu ya guys ya. Oke guys, biasanya kenapa saya bisa ngomong seperti ini ya, di Hong Kong itu harus hemat. Kenapa ya? Karena setiap saya pulang ke Indonesia gitu, saya itu kadang kepo duduk di pesawat dengan TKW Hong Kong, teman-teman gitu. Saya nanya, Mbak berapa tahun di Hong Kong? 4 tahun. Mbak berapa? 2 tahun. Terus kamu cuti atau pulang terus? Cuti gitu ya. Bahkan ada yang pulang terus itu artinya nggak akan balik ke sini gitu ya. Nah terus saya nanya, berapa Mbak pulang bawa uang berapa? Aduh saya 1 bulan gaji. Hah, masa 4 tahun cuma pulang bawa 4 bulan gaji? Ya kita nggak bisa ini ya, nggak bisa maido gitu ya. Emang ya karena tiap bulan saya kirim. Waduh kalau kayak gitu berarti kerja keras kita 4 tahun nggak ada dong. Kalau misalnya apalagi yang di rumah itu nggak bisa ngecake duit, nggak bisa memutarkan uangnya itu untuk apa, apalagi kalau di rumah itu hanya untuk makan, biaya sekolah, itu sangat-sangat uang mati gitu ya. Kerja keras kita itu nggak kelihatan. Oke guys, ini kalau saya ini ya 4.630 ya. Kalau saya 4.000 itu nggak saya otak-atik semua, saya masuk tabungan gitu ya. Lah saya pakai cuma 630. Nah 630 dolar itu setaranya ya 1 juta itu kalau rupiah ya. Nah kalau 4.000 itu 7 juta normal, berarti jadinya kalau dirupiahkan 8 juta ya. Itu tergantung dolar ya. Kadang kan 1 dolarnya 2.000 itu tertinggi, kadang cuma 1.800 itu. Nah itu kalau saya memakai di sini tuh hanya 600. 1 bulan itu saya hanya 600. Itu 600 pun 100 dolar untuk pulsa ya. Karena juga majikan saya itu pelit, wifi pun saya nggak dikasih tahu passwordnya, dan saya juga nggak ingin tahu. Karena di sini internet murah ya. Internet itu cuma 68 dolar, kayak 50.000 rupiah per bulan itu sudah full, sudah semua bisa. Nah makanya saya yang 4.000 itu nggak saya otak-atik, saya simpan gitu ya. Dan misalnya Anda membangun rumah gitu ya, nggak perlu yang wah, nggak perlu yang terlalu temboknya mahal, alat-alatnya dari luar negeri, lampionnya, plafonnya itu yang standar aja. Karena kamu itu bukan artis ya, kamu itu hanya TKW gitu ya. Kamu itu hanya TKW. Kalau artis mah mau bikin rumah sampai miliaran itu nggak masalah, karena gaji mereka lebih tinggi, pendapatan mereka banyak. Lah kalau TKW terus kamu memaksakan diri gitu ya, harus membangun rumah yang wah, harus membangun rumah seperti villa, itu capek guys, capek. Nanti oke, kamu mau ngirit gaji 1 bulan full ke Indonesia, dikirim ke Indonesia, nggak bisa guys. Kamu di sini nggak perlu jajan. Di Hong Kong itu semua harus libur ya guys ya. Kebutuhan ya memang sih guys ya, kebutuhan keuangan setiap individu, setiap orang itu beda-beda ya, beda-beda, semua orang nggak sama gitu ya. Ada yang emang 1 bulan gaji tiap bulan dikirim untuk biaya sekolah anaknya, apalagi misalnya dia seorang janda gitu ya, suaminya nggak kerja di rumah, kadang itu kayak gitulah. Itulah hebatnya kayak TKW, hebatnya pekerja Indonesia itu, emang uang itu ada, banyak sih enggak, tapi gaji setiap bulan itu pasti ada. Tapi kita harus smart, harus pandai. Jangan nanti setiap bulan dikirim hanya untuk biaya kuliah, biaya makan, biaya bangun rumah. Giliran kamu pulang kampung, aduh, ibaratnya 1 dolar pun nggak ada. Kenapa? Karena kamu uangnya tiap bulan udah dikirim, dan kamu nggak bisa mengelola keuangan kamu.
Nah, kita itu harus pandai menyimpan keuangan gitu ya guys ya. Kalau kamu tiap bulan dikirim, kamu nggak menyisakan, di Hongkong itu harus libur ya, harus mau nggak mau harus libur. Kecuali kalau majikan baik, kadang kamu nggak libur dibayar. Kalau majikan saya nggak pernah membayar, makanya saya libur terus. Yang majikan kan juga beda-beda, nasib juga beda-beda ya. Kita nggak bisa menyamakan semua itu, dan kita harus pandai-pandai memang pandai mengelola keuangan. Kalau enggak, nanti giliran kamu udah enggak bekerja di luar negeri ya, sedangkan ingin membuka usaha di kampung itu pikirannya itu harus panjang ya guys ya. Kita harus berpikir. Kalau takut rugi sih enggak ya. Misalnya pingin membuat supermarket, sedangkan sekarang di desa pun di pelosok udah banyak supermarket, udah banyak toko-toko gitu ya. Kita harus pandai juga berpikir nanti kamu mau usaha apa gitu ya. Harus berpikir usaha yang long lasting itu nggak bisa semua orang itu emang butuh barang yang kamu jual itu butuh terus gitu ya. Misalnya kayak jualan sembako atau toko kelontong itu juga bagus ya. Atau enggak gas kompor itu juga suatu usaha juga ya. Terus atau misalnya beternak itu, kalau beternak itu modalnya harus cukup besar, walaupun sedikitnya itu paling tidak pasti. Kalau misalnya beternak kambing, beternak sapi itu modalnya lebih gede, kalau itu ya 50 jutaan itu bisa lebih gitu ya. Kalau misalnya kayak ayam juga, ayam petelur, unggas gitulah juga itu modalnya besar, dan juga itu resikonya harus jauh dari rumah kan. Karena kalau bebek kayak telur bebek itu kan juga kayak ayam kayak sapi itu harus punya kandang yang jauh dari pemukiman. Kenapa? Karena itu kan bau ya, baunya itu loh, maksudnya bau teleknya itu kan orang jadi terganggu. Makanya kan itu juga harus kamu punya tempat khusus, punya ladang, punya kebun yang khusus itu kalau peternakan ya. Kecuali emang desa kamu desa masyarakatnya nggak terlalu mementingkan bau, nggak ini ya, mungkin bisa juga, bisa gitulah. Kalau yang udah desa tapi agak-agak kota, udah kayak di desa tempat saya itu desa bukan kota juga belum gitu kan. Jadi pertengahan itu orangnya itu udah maju, itu juga sudah ini ya, toko supermarket itu udah banyak, pom bensin udah banyak. Itu kalau misalnya kita punya lahan belakang buat ngingu peternak sapi, ngingu kambing, itu pasti orang akan komplain. Nah, sebelum buka usaha juga kita harus berpikirnya karena kita manusia individu kan hidupnya bertetangga, nggak mungkin kita itu hidup sendirian. Nah, itu kalau misalnya peternakan itu harus mempunyai lahan yang lebih ya. Ini maaf ya, anginnya gede banget tapi enak seger gitu ya. Memang kita nggak bisa mengesampingkan, misalnya saya kerja di luar negeri, pasti kan juga orang tua pasti ada minta, itu sih masalah pribadi, masalah lain-lain ya. Kalau itu udah menjadi misalnya tugas seorang anak, ya iya ngasih orang tua itu pasti gitu ya. Walaupun orang tua nggak minta, itu kan sebagai tanda syukur kita dirawat, kita disekolahin gitu, itu pastilah, setiap orang pasti kayak gitu ya. Semua orang yang kerja nggak kerja di luar negeri pun pasti masih ngasih untuk orang tua, itu hal yang umum gitu ya, hal yang umum. Jadi kita harus bisa memilah-milah mana kebutuhan pokok, mana kebutuhan penting banget, mana yang nggak penting. Nah, kalau jelas lah kebutuhan yang nggak penting itu jelas shopping, beli branded, piknik, makan di restoran, itu suatu kebutuhan yang nggak penting-penting di luar negeri ini ya, di Hongkong. Kenapa? Semakin kamu mengikuti keinginan kamu untuk shopping, untuk beli barang branded, kalau nggak memakai branded kamu malu, kamu rasanya gimana gitu. Kalau saya sih beli di pasar, baju di pasar saya oke-oke aja, yang penting nyaman gitu ya. Saya nggak harus kerja di Hongkong itu, saya nggak harus beli baju baru, nggak harus beli sandal merek, itu saya enggak ya. Kalau saya sekarang nggak harus piknik kemana gitu, enggak ya. Semua itu udah pernah ya, karena saya juga udah lama, tapi kan dulu nggak main YouTube gitu ya.
ke Disneyland, ke Ocean Park, ke pantai mana-mana udah semua lah ya saya. Cuma kalau sekarang kadang saya ingin apa ya, napak tilas itu saya mengutamakan yang penting gitu ya. Uang saya itu oke lah, piknik paling saya misalnya kalau piknik pun saya jadwal sebulan sekali itu yang jauh-jauh atau yang piknik mahal gitu ya. Kalau mahal itu piknik mahal itu ke Disneyland itu kan mahal, Ocean Park itu tiketnya mahal ya. Ke yang pokoknya yang tempat-tempat wisata terkenal itu pasti mahal. Lagian tempatnya juga jauh. Selain itu juga capek kan kesananya. Nanti pasti masih harus memilah-milah uang untuk MTR, untuk bus gitu, bis, untuk makan kan nggak mungkin orang piknik nggak makan, orang piknik nggak bayar mobil itu nggak mungkin kan. Nah makanya kenapa saya jarang piknik, saya begitu ya. Saya libur paling di mall bawah rumah, di dekat rumah. Saya sekarang udah nggak ini ya, udah nggak seperti dulu ya, udah puas lah kasarannya ya. Sekarang saya uangnya fokus saya yang segini yang 2000 tabungan mati, yang 2000 ini untuk misalnya orang rumah ada kebutuhan atau untuk biasa ngasih orang tua. Kadang saya juga pengen beli baju itu kadang ya, bukan harus saya beli baju itu, nggak harus ya. Oke, Evan ya, jangan lupa ya like, share, and subscribe. Dan kalau di sini boros, kalau di sini tuh kamu mementingkan shopping, makan enak di restoran enak, barang-barang branded, apalagi yang suka-suka paket itu ya, paket itu paketannya itu udah mahal ya. Paketannya bisa kalau yang gede-gede itu bisa 1 juta ya, yang lebih gede bisa 1,5 juta. Itu untuk bayar ongkosnya saja ya, untuk bayar kardusnya dan paling kamu bayar paketnya misalnya udah 1,5 juta dengan isi paketannya cuma coklat lah, waci itu tuh barang seperti itu di Indonesia tuh udah banyak gitu loh, udah banyak terjual coklat-coklat di Hongkong, di Indonesia, apalagi waci itu, apalagi misalnya saya yang sering lihatnya itu orang paket kayak gitu ya, sampai kopi dipaketin, jajanan itu semua jajanan makanan ringan itu di Indonesia udah ada semua, kayak Oreo itu juga ngapain kamu beli terus dipaket gitu kan. Mending kasih uang ini orang rumah untuk belanja sendiri kalau misalnya jajan-jajan. Kalau masalah baju juga saya nggak suka. Masalah sepatu yang ngapain, HP juga belilah di Indonesia gitu ya.